Ketemu lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, gimana kabarnya? Aku rasa kabarnya baik-baik saja ya. Oke dulur, sekarang tanaman kita ini udah mulai umur 34 hari. Sekarang hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Kita akan membahas ada salah satu pertanyaan di dalam komentar. Kalau nggak salah akunnya yang bernama Muhammad Roy Saputra kalau nggak salah, atau Roy Setiawan kalau nggak salah. Mas, kalau misalkan pupuk ZA diganti sama pupuk Ponska bagaimana? Gini lor, sebenarnya kita mau pakai pupuk Ponska, mau pupuk ZA, mau pupuk 1616 itu nggak masalah lor. Ya tergantung yang punya lah kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan saya sarankan, kalau misalkan boleh aku sarankan, nggak usah, kita cari yang aman-aman saja. Maksudnya aman gimana? Kita memakai standar operasional ya, SOP-nya dari pabrikan. Jadi nggak asal-asalan untuk tembakau yang berkualitas, dan yang pastinya aroma dan segalanya itu memenuhi kriteria sebuah PT rokok ya. Kalau misalkan kita asal-asalan, mupuknya asal-asalan sembarangan, kalau misalkan ilegalan sih nggak apa-apa lur. Tapi kalau misalkan nggak ilegalan pun kita pasti kena kena komplain ya dari sebuah kemitraan tersebut. Nah, biasanya lur, ini kalau misalkan kita pakai pupuk Ponska ya, kalau misalkan tanaman itu kalau misalkan 34 hari tak jamin lebih dari ini lor. Nah, lebih dari ini, umur 34 hari pasti dia suburnya minta ampun. Itu kalau pakai Ponska. Dan kehitaman hijaunya ini pasti akan hijau pekat. Seperti daun yang hijaunya hijau terlalu pekat, tapi nggak ada kuning-kuningnya. Soalnya apa? Dia itu unsurnya N, P, dan K untuk Ponska itu. Jadi semua terpenuhi. Dan biasanya kalau misalkan di pupuk Ponska itu kebanyakan itu tembakonya itu mengandung klor. Tahu kan? Kalau misalkan untuk pemula aku rasa belum paham. Tapi kalau misalkan untuk yang sudah pernah tanam tembakau 1 sampai 2 tahun insya Allah paham. Klor itu namanya klorid. Biasanya dia itu dari tekstur tanah bisa, dari pupuk bisa. Tapi kebanyakan itu kalau kita tembakau klorid itu kebanyakan itu dari tekstur tanahnya. Biasanya itu tanah ringan seperti tanah-tanah dekat pesisir, biasanya itu mengandung klor. Kalau klor itu dulu untuk masuk pabrikan, klor itu enggak diterima, pasti balik, enggak dibeli sama sekali. Dan untuk sebuah PT tembakau atau pabrikan itu pasti mempunyai SOP sendiri-sendiri. Jadinya enggak sama pabrik yang sana, pabrik yang situ, pasti berbeda-beda. Kalau untuk Ponska, untuk tanaman pasti subur lur. Tapi
pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalkan untuk saya sarankan, kita cari yang aman-aman aja. Aman maksudnya di mana? Aman itu kalau misalkan kita tanam tembakau yang berkualitas, pasti harganya pun akan semakin mahal gitu loh lor. Untuk aroma, ketebalan, warna, kalau misalkan dapat semua, insya Allah harganya pun akan semakin mahal dan gak asal-asalan. Nah, di situ lor, sudah paham? Kalau misalkan masih belum paham, silahkan dicoba. Kalau misalkan mau pakai pupuk Ponska. Kalau misalkan mau tembakau berkualitas, jangan sekali-kali pakai pupuk Ponska. Itu saran saya. Karena dari warna, aroma, itu pasti ketahuan. Di dalam sebuah jual beli tembakau enggak ada yang namanya dijual langsung dijual lagi, enggak ada. Pasti ada sortirannya, ada grade-nya. Jadi sebuah grader, seorang grader itu pasti tahu ini kelebihan pupuk ini kelebihan pupuk itu, pasti dia tahu. Aku sarankan kita mencetak tembakau yang benar-benar kualitas. Jadi enggak asal-asalan gitu loh lor. Kalau misalkan mau ikut saran saya, monggo. Enggak dipakai, enggak apa-apa. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.